Jadi apa sih ANC? ANC itu adalah pemeriksaan ibu hamil yang teratur dan berkala. Intinya untuk apa? Intinya untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan mempersiapkan ibu hamil secara mental, psikis, dan tentunya juga mungkin kita harus ngomong juga mengenai finansial untuk menghadapi satu kehamilan, persalinan, masa nifas, dan fase ASI menyusui. Sebetulnya kalau untuk saat ini ANC itu adalah mandatori dan sebaiknya harus dilakukan. Kenapa? Karena untuk Indonesia sendiri angka kematian ibu masih paling tinggi di Asia Tenggara, sehingga diperlukan adanya suatu pemeriksaan yang terpadu pada ibu hamil gitu. Karena dengan pemeriksaan yang terpadu saja angka kematian masih tinggi, jadi tentunya wajib dilakukan. Kalau untuk pemeriksaannya selain pertama anamnesis ya, kalau misalnya pertama kali datang kita kan pastikan dulu bagaimana HPHT hari pertama hari terakhir itu untuk menentukan usia kehamilan, walaupun kita tidak bisa memastikan secara keseluruhan. Kenapa? Karena haid setiap ibu itu kan berbeda-beda, ada yang teratur, ada yang tidak. Lalu yang berikutnya kita tanyakan juga mengenai riwayat persalinan sebelumnya, apakah ada masalah, apakah ada komplikasi, lalu apakah ada penyakit bawaan atau penyakit dalam keluarga yang bisa beresiko pada ini, atau memang ibu ini ada pengobatan-pengobatan tertentu gitu yang mungkin untuk kecantikan lah, dia kan nggak sakit tapi tetap minum obat. Nah selanjutnya kita periksa juga nih status kesehatan ibu, gimana, apakah ibu ini dari segi nutrisi ini bagus gitu, apakah itu malah kurang. Nah habis itu kita lihat juga secara real di badan ibunya, apakah memang ada darah tinggi, apakah ada penyakit yang memang tidak dirasakan sama ibunya. Contoh misalnya screening kanker mulut rahim itu juga wajib kita lakukan sebelum hamil, dan screeningnya itu tidak tetap dilakukan dapat dilakukan walaupun dalam kondisi hamil. Nah setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan kehamilan itu sendiri, tergantung di trimester berapa. Di trimester 1 kita belum bisa lihat perutnya, karena perut ibu hamil baru terlihat itu setelah trimester kedua, terutama di atas 3 bulan. Nah, biasanya trimester 1 misalnya kita mampu melakukan USG, kita lakukan USG, kita pastikan dulu usia kehamilannya berapa, lokasi kehamilannya di mana. Nah, kalau untuk yang kehamilan lebih lanjut, kita tentukan tuh tinggi fundus atau puncak rahimnya di mana untuk melihat kira-kira besar bayinya bagaimana, pertumbuhannya bagaimana. Nah, setelah ada itu kita bisa nilai tuh denyut jantungnya bagaimana gitu.